Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai soal OSK Fisika tahun 2020, soal nomor 3 ya. Nah, di sini diberitahukan ada dua orang anak ingin melempar bola agar mengenai suatu sasaran di ujung tebing, yaitu titik Q ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kedua anak ini mereka berada pada titik yang sama, yaitu titik P. Di sini titik P-nya. Mereka melempar bola, dan kelajuan awalnya sama, berarti V0-nya sama ya. Dan ingat V0 ini miring ya. Jadi memiliki sudut tertentu, misalkan anak pertama theta A, anak kedua theta B terhadap bidang ini ya, bidang horizontal. Lalu ya, sudut elevasi tadi karena sudah berbeda, waktu yang ditempuh bola pertama dari titik P ke titik Q kita sebut TA. Waktu yang diperlukan dari bola kedua ya, bola B dari titik P ke titik Q kita sebut TB. Nah, diketahui percepatan gravitasi tentu sama ya, tentukan jarak PQ. Nah, garis lurus ini ya, jarak PQ garis lurus ini ya, dan dinyatakan jawabannya dalam TA, TB, dan G ya. Nanti kita akan muncul G karena G ini diketahui di soal juga. Nah, pendekatannya ya, kita bisa lihat karena kita mau mencari jarak PQ yang adalah garis lurus, saya bisa gambarkan ada segitiga siku-siku di situ ya, seperti ini. Nah, segitiga siku-siku ini ya, dari P ke Q itu dia lurus ya. Di sini kita sebut jaraknya X. Lalu ini adalah jaraknya Y. Maka berlaku teorema Pythagoras X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan perhatikan ini gerak parabola ya. Karena gerak parabola, kita bisa analisis terhadap gerakan dalam arah sumbu X dan sumbu Y secara terpisah ya. Nah, perhatikan bahwa sumbu X yang saya gunakan bukan sejajar bidang miring, sumbu Y-nya bukan tegak lurus bidang miring, tapi seperti ini saja. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ya. Nah, ini saya coba kerjakan secara umum dulu, tidak melihat bola satu, bola kedua ya. Misalnya pokoknya bola dilempar begitu ya, satu bola dilempar, maka dalam arah sumbu X ketika bola itu melambung gerak parabola, pada saat yang sama dari P ke Q ini ya, dia akan bergerak ke kanan kan dalam arah sumbu X, yaitu GLB, tidak ada percepatan. Maka delta X sama dengan Vx, V dalam kecepatan dalam arah sumbu X dikalikan T. Nah, Vx-nya apa? Kalau misalkan dia kecepatan di sini miring, berarti harus kita lakukan proyeksi supaya kita dapat kecepatan ke kanannya, yaitu V0 dikali cos theta di sini. Theta adalah sudut antara vektor kecepatan ini terhadap sumbu horizontal ini ya. Maka ini adalah X-nya, perpindahannya. Begitu juga dengan sumbu Y ya, dia kan pada waktu dia dari P ke Q dalam gerak melengkung ini, pada saat sama kan dia naik ke atas gitu ya. Lalu ketika dia turun begini, dia turun gitu ya dalam arah sumbu Y. Nah, delta Y sama V0T tambah setengah T kuadrat ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena ada percepatan gravitasi dan percepatan gravitasi melawan. Berarti di sini minus setengah GT kuadrat. Tapi kecepatan ke atasnya bukan V0, V0 kan miring kan, maka diproyeksi dulu ke atas dalam arah sumbu Y, yaitu V0 dikali sudutnya tadi theta, maka V0 sin theta ya. Nah, dengan demikian kita dapat ini adalah bentuk umum dalam gerak parabola. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan persamaan ini, tapi perhatikan bahwa ya, di sini ada theta, ini juga ada theta. Nah, kita tahu bahwa ketika kedua bola dilempar ada theta 1, bola kedua itu theta 2 atau theta B gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan itu ya, kita bisa hilangkan dulu tetanya dengan cara eliminasi atau substitusi. Tapi problemnya adalah kalau kita hilangkan eliminasi atau substitusi, misalkan ini jadikan cos sama dengan, ini jadikan sin sama dengan, lalu sin dibagi cos tetap ada tangennya. Tapi kita bisa hilangkan dengan kita mengenali dalam matematik trigonometri itu ada bentuk cos kuadrat ya tambah sin kuadrat sama dengan 1. Maka bentuk ini saya jadikan dulu ya, cos theta sama dengan X dibagi V0 dibagi T, yaitu ini. Ini juga sama, tapi karena ada minus setengah GT kuadrat ya, saya pindah ruaskan ke kanan dulu ya, dengan cara tambah setengah GT kuadrat tambah setengah GT kuadrat di sebelah kanan, maka menjadi Y plus setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta. Maka V0 tadi V0 sin theta kali T, maka sin theta ya, sin theta sama dengan Y tambah setengah GT kuadrat dibagi dengan ini V0T. Nah, ini dikuadrat, lalu kita jumlahkan ya. Nah, ini ya sama dengan 1. Dengan demikian maka
theta ini sudah tidak ada lagi dalam persamaan ini. Bisa nggak dengan cara lain, misalkan eliminasi atau silakan saja ya. Tetapi yang paling simpel dan cepat dalam meringkaskan penulisan, kita bisa menggunakan identitas trigonometri ini. Oke. Kemudian saya kalikan dengan V0 kuadrat ya, dikali dengan T kuadrat, kalikan V0 kuadrat kali T kuadrat, sebelah kanan kalikan V0 kuadrat kali T kuadrat menjadi seperti ini. Nah ini nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah yang di atas ini. Perhatikan X kuadrat tambah Y kuadrat tadi sudah saya katakan di sini bisa berubah menjadi panjang yang kita mau cari ini, yaitu apa? R kuadrat. Nah di sini R kuadrat ya. Nah kita di sini mau jadikan 0, berarti sebelah kiri kurangi dengan V0 kuadrat T kuadrat, sebelah kanan juga dikurangi dengan V0 kuadrat T kuadrat. Oke, dengan demikian bentuknya menjadi seperti ini. Nah ini saya rapikan ya, menjadi 1/4 G kuadrat T pangkat 4 tambah, di sini ada YG ada faktor T kuadratnya, di sini ada V0 kuadrat ada faktor T kuadratnya, maka saya kelompokkan lalu YG-nya saya di depan ya, dikurang dengan V0 kuadrat dikali T kuadrat. Oke, tambah yang terakhir ini R kuadrat sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini ya, ini mirip dengan bentuk persamaan kuadrat tapi ini pangkatnya 4. Maka kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan permisalan ya. Permisalan. Ketika kita misalkan ya T kuadrat adalah M ya, maka di sini 1/4 G kuadrat. Nah T pangkat 4 ini T kuadrat kuadrat. T kuadrat adalah M, maka menjadi M kuadrat. Ya, tambah G kurang V0 kuadrat, ini T kuadrat jadi M plus R kuadrat sama dengan 0. Perhatikan ini bentuk persamaan kuadrat. Nah, saya bisa lakukan ya, mencari untuk jawaban solusi dari persamaan ini. Bisa pakai rumus ABC, bisa pakai faktorkan, tapi karena ini bentuknya tidak ada angkanya ya, maka yang bisa kita lakukan adalah rumus ABC untuk mencari nilai M. Tapi dalam matematika ketika kita belajar tentang persamaan kuadrat, kita bisa mencari perkalian akarnya. Bisa cari X1 kali X2, bisa cari X1 tambah X2. Jadi jumlah akar-akar persamaan sama hasil perkalian persamaan. Dan ini saya mau cari perkaliannya. Perhatikan ini bukan perkalian gradien ya. Ini adalah variabel dari persamaan kuadrat ini, yaitu M1 solusi dari persamaan ini dikali dengan M2 solusi lainnya sama dengan konstanta dari persamaan kuadrat ya dibagi dengan koefisien dari M kuadrat ini. Jadi R kuadrat dibagi 1/4 G kuadrat ya. Dengan demikian ya, maka M-nya saya substitusikan ulang. M-nya saya substitusikan ulang ya. Di situ menjadi TA kuadrat, karena M adalah nih T kuadrat, M2 adalah T2 kuadrat atau TB ya, TB kuadrat, karena ingat tadi ada dua kemungkinan ya yang bisa memenuhi ini, misalnya dalam hal soal ini ya, sama dengan ini, saya kalikan 4 kalikan 4 R kuadrat per G kuadrat. Lalu saya akarkan ya, lalu saya akarkan di sebelah kanan juga, karena ini adalah bentuknya positif ya, waktu positif, panjang, ini percepatan gravitasi juga kita mau ambil nilai positifnya, berarti waktu kita mengakarkan kita ambil nilai positifnya saja, menjadi TATB sama dengan 2R per G ya. Maka kita bisa mendapatkan PQ nih. PQ apa? R. TA kali TB dikali G, lalu kalikan setengah menjadi R sama dengan setengah G kali TA kali TB, atau panjang PQ adalah setengah kali G kali TA kali TB. Nah, kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Tapi mungkin teman-teman akan bilang begini, tapi kan ini kan ada dua kemungkinan, tapi dari sini kenapa kan persamaannya cuma satu kemungkinan? Ya, justru ini akan muncul di sini kan. Ini akan muncul dari dua solusi ini ya. Jadi di sini akhirnya kita bisa mendapatkan ada hubungan dari dua kemungkinan itu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin mencari cara lain, bisa juga seperti ini. Ini cara yang lain ya. Pertama-tama ya, nah bola A ya. Jadi kita sekarang analisa masing-masing ya, dari bola A dan bola B. Nah, bola A itu sendiri ya sama dengan cara tadi, cuma bedanya karena ini bola A sudah spesifik, maka di sini V0 cos theta A ya, ini ada theta, ada A-nya di sini harusnya ya, dikali dengan TA, lalu Y-nya ini V0 sin theta A kali TA min setengah G TA kuadrat ya. Jadi di sini sudah spesifik itu untuk bola A. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini, tapi bedanya di sini ada indeks A kuadrat, ya ada A kuadrat, ada R kuadrat. Oke.
Untuk bola B juga sama ya. X sama V 0 cos theta B karena sudutnya sudut yang B kali TB. Lalu ini juga sama dengan cara yang sama. Indeksnya ada B karena ini bola B. Kita gabungkan dengan cara seperti tadi. Kita dapatkan bentuknya adalah 1/4 G kuadrat T pangkat 4 ya, dari TB ini tambah GY min V0 kuadrat TB kuadrat plus R kuadrat. Ini adalah bola B. Perhatikan saya mau eliminasikan ini. Ini ada faktor yang saya tidak inginkan, ada GY min V0 kuadrat, ada GY min V0 kuadrat. Di mana GY min V0 kuadrat untuk bola 1 dan bola kedua kan sama. Ya, Y-nya kan sama. V0-nya sama, G-nya juga sama. Tapi di sini ada beda ya. Ini TA kuadrat, ini TB kuadrat. Maka caranya begini. Caranya adalah atas ini semuanya ini, baris yang atas ini saya kalikan dengan TB kuadrat kalikan TB kuadrat kalikan TB kuadrat kalikan TB kuadrat. Maka menjadi bentuknya seperti ini. Pesan yang di bawah ya, pesanan yang di bawah ini saya kalikan dengan TA kuadrat kalikan TK kuadrat kalikan TA kuadrat dan kalikan dengan TA kuadrat menjadi seperti ini. Nah, suku yang kedua ini sudah sama tuh. Ya, GY min V0 kuadrat dalam kurung kali TA kuadrat TB kuadrat ini juga sama. Tinggal apa? Tinggal kita lakukan selisih, ini dikurangi dengan ini. Oke, nah sekarang ini saya rapikan dulu ya, supaya kita bisa lihat hasilnya. Nah, maka saya kurangin pesaman yang di atas ini dengan pesaman yang di bawah. Ini kurang ini ya, jadinya 1/4 G kuadrat ya, T pangkat 4 TB kuadrat ya, dikurang 1/4 G kuadrat T pangkat TA kuadrat ya kali TB pangkat 4 ya. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Suku yang kedua dikurangin, saling menghilangkan ya. Karena ini sama. Lalu R kuadrat TB kuadrat dikurang R kuadrat TA kuadrat menjadi ini. Ya, ini. Perhatikan karena dia ada R kuadrat saya faktorkan keluar. Ini juga ada yang sama ya, ketika ini dikurangkan ada 1/4 G kuadrat ya, lalu ada TA kuadrat, TB kuadrat saya keluarkan juga. Jadi kalau teman-teman kalikan ini masuk ke dalam, jadinya ini yang atas. Kalau yang ini dikalikan dengan suku yang kedua, jadinya ini ya. Nah, cuman saya jadikan seperti ini. Nah, ini saya mau pindahkan ke ruas kanan dengan cara apa ya? Dengan cara sebelah kiri sebenarnya dikurangin ya. Dikurangin dengan ini R kuadrat TB kuadrat dikali dengan R kuadrat dikali dalam kurung TB kuadrat min TA kuadrat. Sebelah kanan juga dikurangin. Tapi minus R kuadrat kali TB kuadrat min TA kuadrat itu minusnya kalau dikali masuk jadi ini. Ya, teman-teman bisa coba sendiri. Perhatikan ya, ini jadi kebalik ya. Tadinya itu TB kuadrat kurang TA kuadrat, sekarang menjadi TA kuadrat kurang TB kuadrat. Ya, karena waktu di sini ada minusnya kalikan masuk. Nah, ini sama ini ada faktor yang sama ya. Bisa kita kalikan 1/4 TA kuadrat min TB kuadrat ya, habis ya, menjadi 1/4 G kuadrat kali TA kuadrat TB kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya mau akar pangkat 2 ya, akar kuadrat dari ini ambil positifnya, maka menjadi R sama dengan setengah G kali TA kali TB, di mana R adalah jarak PQ. Jadi kita dapat hasil yang sama ya, dengan cara yang berbeda dengan meninjau masing-masing bola. Atau yang tadi ya, kita bisa menganggap dari bentuk umum dapat persamaan kuadrat dengan berbagai kemungkinan, ternyata kita bisa dapatkan solusinya adalah perkalian dari TA TB kali gravitasi kali setengah adalah PQ-nya. Oke, sampai di sini ya pembahasan mengenai soal Olimpiade ini. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!